Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Orlensya dengan NPM 2021020403. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, yang keempat karahah tahrim, yang kelima karahah tanzi, yang keenam ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan berita fardu. Tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, maka perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qot'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan ataupun memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, ataupun musabab sebagai syarat yang lain, ataupun masyrut sebagai penghalang ataupun mani. Adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Lalu ada tafsir. Tafsir adalah salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fiqh mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Lalu ada ijtihad. Ijtihad ini adalah salah satu metode penggalian hukum Islam. Ijtihad ini berasal dari kata jahda, artinya itu al-mayakoh, yaitu sulit, berat, susah, ataupun sukar. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu yang pertama pengarahan akal pikiran para fuqaha ataupun usulin, yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, yang ketiga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, yang kelima dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.